Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa kembali lewat dunia maya kali ini bersama Ibu Uning. Karena kita belum bisa belajar melalui pembelajaran tatap muka, tetapi apapun keadaannya jangan sampai mengurangi dan menghalangi semangat kita untuk belajar. Jangan lupa berdoa sebelum memulai aktivitas apapun agar Allah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita mulai pembelajaran kali ini dengan materi pertama kelas 9, yaitu perpangkatan bentuk akar. Materi esensial yang akan kita pelajari. Nah, materi esensial yang akan kita pelajari saat ini adalah bilangan berpangkat, kemudian perkalian pada perpangkatan, pembagian pada perpangkatan, pangkat nol, pangkat negatif dan bentuk akar, dan notasi bentuk akar. Nah, adapun tujuan pembelajaran kali ini yaitu diantaranya yang pertama menuliskan perkalian bilangan dalam bentuk perpangkatan, yang kedua adalah menentukan hasil perpangkatan suatu bilangan, yang ketiga adalah menentukan hasil perpangkatan dengan basis yang sama, yang keempat adalah menentukan hasil pemangkatan dari perpangkatan dengan basis yang sama, kemudian yang kelima adalah menentukan hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan, dan yang terakhir adalah menentukan hasil pembagian dari perpangkatan. Nah, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Mari kita kupas satu persatu materi yang akan kita pelajari pada hari ini, saat ini. Nah, selanjutnya kita memasuki materi yang pertama, yaitu memahami konsep bilangan berpangkat. Nah, di sini kalian perhatikan contoh yang pertama, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. Jadi, misalnya di sini ada bilangan 3 yang dikalikan secara berulang, yaitu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, maka sama dengan 3 pangkat 5. Jadi membacanya 3 pangkat 5. Nah, 3 pangkat 5 adalah perpangkatan dari 3 sebanyak 5 kali, karena dikalikannya sebanyak 5 kali. Nah, 3 itu disebut sebagai bilangan pokok atau basis, sedangkan 5 itu sebagai pangkat atau eksponen dalam bahasa matematikanya. Ya, nah, di sini yang sering sekali kesalahan yang terjadi pada anak-anak itu kalau misalnya ibu menanyakan 3 pangkat 5 berapa anak-anak, pasti ada yang refleks menjawab 3 pangkat 5 adalah 15 bu, gitu. Kenapa? Karena anak-anak teh taunya dikalikan, tetapi yang dikalikan teh bukan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 5 kali, bukan, tetapi 3 kali 5 sehingga menjadi 15. Nah, itu yang sering sekali setiap saat itu selalu ada yang menjawab seperti itu. Nah, jadi kalian jangan sampai gagal paham bahwa 3 pangkat 5 itu bukan berarti 3 kali 5, tetapi 3 kali 3 dikalikan sebanyak 5 kali. Ya, nah, contoh yang kedua. Jadi, kesimpulannya adalah bahwa perpangkatan itu adalah perkalian berulang dari suatu bilangan yang sama. Kemudian, selanjutnya, setelah memahami konsep perpangkatan pada kegiatan tadi, pada kegiatan pertama, selanjutnya pada kegiatan ini kamu akan menyatakan perpangkatan dalam bentuk perkalian berulang. Nah, di sini ibu akan memberikan contoh dari beberapa bentuk perpangkatan. Ayo kita amati tabel berikut ini. Ini adalah kolom pertama, yaitu tentang perpangkatan. Kolom yang kedua adalah bentuk perkalian. Kolom yang ketiga adalah nilainya atau hasilnya. Nah, pada kolom pertama, di sini adalah baris pertama, yaitu 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 3 itu bentuk perkaliannya adalah 5 kali 5 kali 5, karena dipangkatkan sebanyak 3 kali. Nah, maka nilainya berapa? 5 kali 5 adalah 25, kali 5 adalah menjadi 125. Ini adalah hasilnya. Kemudian contoh yang kedua, kalau 5 pangkat 4, ya berarti 5 kali 5 kali 5 sebanyak 4 kali, hasilnya adalah 625. Nah, bagaimana dengan bilangan negatif? Tergantung. Kalau misalnya di sini negatifnya itu ada di dalam kurung, maka negatif itu juga nanti ikut dikalikan sebanyak pangkatnya. Contoh, negatif 2 pangkat 3, artinya negatif 2
dikali negatif 2 dikali negatif 2. Ini harusnya dikurung ya Ibu, maaf, ini harusnya dikurung, kemudian ini juga dikurung satu-satu karena bilangan negatif itu harus dikurung. Nah, kemudian hasilnya berapa? Berdasarkan perkalian positif dan negatif, negatif kali negatif kali negatif adalah positif, positif kali negatif, maka hasil akhirnya adalah negatif 8. 2 kali 2 4, 4 kali 2 adalah 8. Nah, sekarang baris yang keempat. Nah, baris yang keempat itu negatif 4 pangkat 4. Kalian perhatikan dan pahami antara baris ketiga dan baris keempat ini jelas berbeda, padahal cuma beda kurung. Kalau yang atas itu negatifnya ada di dalam kurung sehingga negatifnya dikalikan sebanyak pangkatnya, tetapi untuk baris keempat ini negatifnya tidak dikurung sehingga negatif ini berada di luar 4 begitu. Maka nanti negatif disimpan di luar kurung, kemudian yang dipangkatkan 4 hanya 4-nya saja, sehingga 4 kali 4 sebanyak 4 kali. Nah, maka kita cari hasilnya. 4 kali 4 adalah 16, 16 kali 4 adalah 64. Mohon maaf, ini ada kesalahan, harusnya bukan 64 ya, 64 kali 4, 64 kali 4 itu 256. Mohon maaf ya, ini harusnya 100, berapa tadi? 256. Nah, itu adalah perkalian dari perpangkatan dari negatif 4 pangkat 4. Sehingga ini wajib di luar kurung. Yang dipangkatkan hanya yang 4 saja. Karena ini walaupun negatif ini nempel dengan 4, tetapi sejenisnya itu tidak boleh dipangkatkan. Sehingga 4 kali 4 kali 4, 4 kali 4 16, 16 kali 4 64, 64 kali 4 itu adalah 256. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 256. Walaupun pangkatnya positif, tetap dia hasilnya negatif. Nah, ini adalah contoh dari perpangkatan bentuk negatif. Jadi kalian harus hati-hati di sini. Kalau dikurung berarti negatifnya ikut dipangkatkan. Kalau tidak dikurung, maka negatif ini tidak boleh ikut dipangkatkan. Nah, kemudian yang ke baris kelima, perhatikan. Di sini Y pangkat 6. Maka bentuk perkaliannya adalah Y kali Y kali Y sebanyak 6 kali. Nah, ini baru 5. Nah, ini. Jadi kalau Y pangkat 6 ya berarti Y kali Y kali Y sebanyak 6 kali. Nah, maka nilainya berapa? Karena ini adalah kalimat terbuka, yaitu bahwa Y-nya kita tidak diketahui Y-nya itu berapa, maka hasilnya tetap sama dengan Y pangkat 6. Di sini Ibu kopas aja karena daripada ribet ya, kalau misalnya Ibu sesuai dengan aturan pengetikan nanti lebih lama ya. Jadi Y pangkat 6 itu kalau diuraikan bentuk perkaliannya adalah Y dikalikan sebanyak 6 kali, kemudian hasil akhirnya nilainya adalah tetap Y pangkat 6. Nah, sekarang baris yang terakhir adalah perhatikan di sini perpangkatannya tidak dituliskan. Kemudian yang dituliskan hanya bentuk perkaliannya saja. Di sini ada negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3. Nah, kalau bentuk perkaliannya adalah negatif 3 sebanyak 4 kali, maka bentuk perpangkatannya berapa? Bentuk perpangkatannya adalah negatif 3 pangkat 4. Nah, di sini juga Ibu kok kopas yang tadi aja, cuma diedit aja sama Ibu. Pangkatnya adalah 4. Bilangan pokoknya adalah, nah ini wajib dikurung, negatif 3. Seperti itu. Nah, ini adalah bentuk perkaliannya. Jadi kalau negatif 3 sebanyak 4 kali, maka perpangkatannya dituliskan wajib dikurung. Karena apa? Karena negatifnya ikut dipangkatkan. Nah, sekarang hasilnya berapa hasilnya? 3 kali 3 9, 9 kali 3 27, 27 kali 3 positif 81.
Kenapa? Karena negatif kali negatif adalah positif, positif kali negatif adalah negatif, negatif kali negatif adalah positif, sehingga hasilnya adalah 81. Nah, itu adalah tentang bentuk perpangkatan, yang bentuk perkalian dalam perpangkatan, perpangkatan. Nah, sekarang selanjutnya Ibu akan membahas satu persatu tentang bilangan berpangkat. Ada beberapa operasi dalam penghitungan. Ada penghitungan tentang bilangan berpangkat. Nah, yang pertama di sini adalah perkalian berpangkat. Nah, perhatikan baik-baik. Yang pertama yaitu tentang perkalian berpangkat, perkalian pada perkalian pada perpangkatan. Nah, di sini kegiatan mengalihkan dua perpangkatan dengan basis yang sama. Basis tadi apa? Basis tadi adalah bilangan pokok atau yang bawah ini nih. Ini namanya bilangan pokok. Nah, ini syaratnya adalah basisnya harus sama. Kalau basisnya tidak sama, maka tidak berlaku untuk penghitungan yang akan kita bahas. Misalnya di sini 3, di sini 2, maka tidak boleh. Jadi ini bilangan pokoknya harus sama. Nah, sebelum membahas, kita amati dulu. Ayo kita amati tabel berikut ini. Kolom yang pertama adalah operasi perkalian pada perpangkatan. Kemudian kolom yang kedua adalah operasi perkalian. Kolom yang ketiga adalah perpangkatan. Nah, kita bahas satu persatu. Jadi tadi kita sudah belajar tentang bilangan berpangkat. Kalian tahu bahwa bilangan berpangkat itu bagaimana. Nah, sekarang kita akan membahas bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat. Ya, ini bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, tetapi dengan syarat basisnya sama atau bilangan pokoknya sama. Nah, maka kalau 3 pangkat 2 itu kalau kita uraikan adalah 3 kali 3. Kemudian kalau 3 pangkat 3 itu kalau kita uraikan 3 kali 3 kali 3. Nah, karena ini merupakan perkalian dengan bilangan yang sama, maka tinggal kita ubah menjadi bentuk perpangkatan. Karena di sini 3-nya sebanyak 5, maka kita tulis dalam bentuk perpangkatan menjadi 3 pangkat 5. Jadi tadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 itu hasilnya adalah 3 pangkat 5. Nah, sekarang yang kedua, contoh yang kedua, negatif 2 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 4. Nah, negatif 2 pangkat 2 itu artinya negatif 2 kali negatif 2. Nah, sekarang negatif 2 pangkat 4 itu artinya negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, maka karena negatif 2-nya itu ada 6 kali, kita tulis dalam bentuk perpangkatan menjadi negatif 2 pangkat 6. Karena apa? Karena negatif 2-nya sebanyak 6 kali. Kita lihat lagi bentuk semula, yaitu negatif 2 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 4, itu ternyata menjadi negatif 2 pangkat 6. Ibu ulangi sekali lagi. Tadi yang pertama, 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 menjadi 3 pangkat 5. Kemudian yang kedua, negatif 2 pangkat 2 dikali negatif 2 pangkat 4 itu menjadi negatif 2 pangkat 6. Karena lihat sebenarnya ini membentuk sebuah aturan yang sama, 2 dan 3 menjadi 5. Kemudian di sini 2 dan 4 menjadi 6. Nah, itu diapakan? Kalian harus bisa menganalisa sendiri. Kira-kira diapakan antara 2 dengan 3 menjadi 5. Kemudian yang 2 dengan 4 menjadi 6. Itu kira-kira diapakan? Coba pikirkan baik-baik. Nah, sekarang baris yang ketiga adalah 5 pangkat 4. 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4. Tanpa harus menguraikan seperti yang di atas, itu menjadi 5 pangkat 8. Nah, bisa kalian analisa, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 4 menjadi 5 pangkat 8. Nah, sekarang baris yang keempat, 4 pangkat 3 dikali 4 pangkat 4. Ternyata perpangkatannya menjadi 4 pangkat 7. Nah, dari baris pertama, kedua, ketiga, dan keempat, bagaimana analisa kalian?
sambil dipikirkan kira-kira pangkat-pangkat ini diapakan sehingga menjadi 7, 4 dengan 4 diapakan sehingga menjadi 8. Nah, sekarang yang ketiga, jika ada A pangkat 4 dikali A pangkat 6, itu menjadi A pangkat 10. Nah, dari beberapa contoh dari 5 ya, dari 5 contoh berikut, maka kalian bisa menyimpulkan jika A pangkat M dikali A pangkat N, maka pangkatnya ternyata ditambahkan. Nah, maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa A pangkat M dikali A pangkat N itu maka pangkatnya ditambahkan. Nah, jadi itulah rumus yang bisa kita dapatkan saat ini, bahwa perkalian bilangan berpangkat, ini kan namanya perkalian, bilangan berpangkat dengan basis yang sama atau bilangan pokok yang sama, itu pangkatnya tinggal ditambahkan. Jadi nggak usah kalian menguraikan seperti ini, kelamaan. Untuk apa kita mempelajari ini? Karena agar kita bisa mendapatkan rumus ini. Nah, itu adalah materi penghitungan yang pertama, yaitu tentang perkalian pada perpangkatan. Nah, selanjutnya yang kedua adalah, perhatikan baik-baik materi yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Amati tabel berikut ini. Ini kolom pertama pemangkatannya, yang kedua adalah bentuk perkalian berulangnya, kemudian yang ketiga adalah kolom dari perpangkatan. Perhatikan baik-baik kolom yang pertama, yaitu pemangkatan suatu perpangkatan. Jadi bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi. Nah, seperti apakah bentuk perkaliannya? Nah, di sini perhatikan baik-baik bahwa 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Nah, dipangkatkan sebanyak 3 kali. Jadi 3 pangkat 2 ini dipangkatkan sebanyak 3 kali. 3 pangkat 2-nya berarti 3 kali 3, 3 kali 3, 3 kali 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Nah, ternyata 3-nya ada berapa? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ternyata 3-nya ada 6 kali, sehingga bentuk perpangkatannya menjadi 3 pangkat 6. Nah, sekarang yang kedua. 4 pangkat 4 dipangkatkan 2. Nah, 4 pangkat 4 itu kalau kita uraikan adalah 4 kali 4 kali 4 kali 4, sebanyak 4 kali. Karena di pangkat 2, maka 4 kali 4 kali 4 itu dikalikannya sebanyak 2 kali. 4 kali 4 kali 4 kali 4 kali 4, 4 dan seterusnya ya. Nah, sehingga ketika kita hitung ternyata 4-nya ada 8. Maka bentuk perpangkatannya adalah 4 pangkat 8. Nah, kalian bisa analisa kalau tadi 2 dengan 3 menjadi 6. Kemudian 4 dengan 2 menjadi 8. Nah, sekarang baris yang ketiga, 5 pangkat 3 dipangkatkan 3. Tanpa harus menguraikan perkaliannya menjadi 5 pangkat 9. Analisa satu persatu. 3 pangkat 3 menjadi pangkat 9. Kemudian 4 pangkat 2 dipangkatkan 2 lagi menjadi 8. Kemudian tadi yang pertama pangkat 2 dipangkatkan lagi 3 menjadi pangkatnya menjadi 6. Nah, dari contoh 3 di atas, maka kita bisa melanjutkan pada baris berikutnya, bahwa 6 pangkat 5 dipangkatkan 4, pasti dia menjadi 20. Nah, di sini 10 pangkat 5 dipangkatkan 5 lagi, maka pangkatnya menjadi 25. Nah, kalian kira-kira bisa menyimpulkan kira-kira pangkatnya diapakan. Nah, kalau A pangkat 3 kemudian dipangkatkan 4, A-nya itu berapa? Nggak usah mikirin A-nya itu berapa, itu adalah bentuk aljabar. Nah, maka A-nya tersebut menjadi dikalikan, yaitu A pangkat 3 kali 4. Nah, A pangkat Nah, A pangkat 3 kali 4 itu berapa? Berarti di sini hasilnya perpangkatan itu adalah A pangkat 12 ya. Boleh kita cari penentukan hasilnya, yaitu menjadi A pangkat 12. Nah, sehingga jika A pangkat M kemudian dipangkatkan N, itu pangkatnya tinggal kita kalikan, sehingga bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Nah, maka kita bisa menemukan rumus atau kita simpulkan bahwa A pangkat M dipangkatkan N
itu menjadi A pangkat M kali N. Ingat, ini adalah rumus yang kedua, bahwa bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Jangan lupa harus bisa membedakan antara yang pertama, ini jelas berbeda. Kalau ini namanya perkalian bilangan berpangkat, maka pangkatnya ditambahkan. Tapi untuk yang kedua ini adalah bilangan berpangkat kemudian dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikalikan. Simpan dalam memori kalian, pahami baik-baik, resapi baik-baik, agar kalian tidak pahili nanti, agar kalian tidak ketukar dengan rumus yang lain. Nah, itu adalah pembahasan yang kedua, yaitu memangkatkan suatu perpangkatan. Sekarang kita yang ketiga, menginjak yang ketiga, yaitu memangkatkan suatu perkalian bilangan. Memangkatkan suatu perkalian bilangan. Nah, amati tabel berikut ini. Yang pertama adalah kolom pemangkatan pada perkalian bilangan. Kemudian kolom yang kedua adalah bentuk perkalian berulang. Kemudian yang kolom ketiga adalah perpangkatan. Nah, ini bedanya apa dengan yang pertama? Kalau yang pertama ini basisnya sama. Nah, untuk yang kedua ini basisnya tidak sama. Nah, ini. Jadi memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jadi ada sebuah bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan. Misalnya 2 kali 3, perkalian 2 kali 3. Nah, perkalian 2 kali 3 itu dipangkatkan 3. Nah, maka bentuk perkaliannya bagaimana? 2 kali 3 pangkat 3. Maka 2 kali 3 dikali 2 kali 3 dikali 2 kali 3. Sebanyak 3 kali. Nah, kita hitung, 2-nya ada berapa? 2-nya ada 1, 2, 3. Oh, ternyata 2-nya pangkat 3. Kemudian 3-nya ada berapa? 1, 2, 3. 3-nya ada 3. Maka perpangkatan dari 2 kali 3 dipangkatkan 3, itu bentuk perpangkatannya menjadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah perkalian dari 5 dan 4. 5 dan 4 ini, 5 kali 4 ini dipangkatkan sebanyak 2 kali. Maka bentuk perkaliannya menjadi 5 pangkat 4 kali 5 pangkat 4 karena dipangkatkan 2 kali. Kita hitung 5-nya ada 2, 4-nya ada 2, sehingga bentuk perpangkatannya menjadi 5 pangkat 2 kali 4 pangkat 2. Kemudian baris yang ketiga, perkalian A kali B dipangkatkan 4, sehingga A kali B-nya dikalikan sebanyak 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kita hitung A-nya ada berapa? A-nya ada 4, B-nya ada 4. Sehingga perpangkatan dari A kali B pangkat 4 itu adalah menjadi A pangkat 4 kali B pangkat 4. Dan seterusnya. Nah, maka tanpa kita harus menguraikan dalam bentuk perkalian berulang, maka 10 kali 9 pangkat 5 itu kalau diubah dalam bentuk perpangkatan menjadi 10 pangkat 5 kali 9 pangkat 5. Begitu juga dengan 6 kali A pangkat 7. Maka bentuk perpangkatannya bagaimana? Yaitu 6 pangkat 7 kali A pangkat 7. Nah, bagaimana dengan bentuk A kali B pangkat M? Maka bentuk perpangkatannya menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Maka ini menjadi sebuah kesimpulan dan sebuah rumus bahwa A kali B pangkat M itu menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Nah, itu adalah memangkatkan suatu perkalian bilangan. Jadi, bilangan dikalikan kemudian dipangkatkan, bentuknya seperti itu. Simpan baik-baik, ingat baik-baik, kalian harus bisa membedakan antara perhitungan pertama dan kedua dan selanjutnya. Nah, pembahasan yang keempat adalah pembagian pada perpangkatan. Kalau tadi kita membahas tentang perkalian pada perpangkatan, sekarang yang keempat ini adalah membahas tentang pembagian pada perpangkatan. Nah, amati tabel berikut ini. Kolom yang pertama adalah pembagian pada perpangkatan, kolom yang kedua adalah bentuk perkalian berulangnya, kemudian yang ketiga adalah perpangkatan. Nah, perhatikan baik-baik contoh yang pertama. Di sini ada 5 pangkat 5 dibagi 5 pangkat 3. Nah, 5 pangkat 5 itu kalau kita urutkan menjadi 5 kali 5 sebanyak 5 kali. Kalau 5 pangkat 3 itu
itu diuraikan menjadi 5 kali 5 kali 5. Nah, dalam pembagian seperti ini, pada pembagian bilangan dengan basis yang sama, maka ini bisa dicoret. Kalau di whiteboard ibu bisa mencoret nih, 5 dicoret dengan ini, 5 atau gini, ini dengan ini dengan ini dengan ini, sehingga yang tersisa yang tidak dicoret apa? Ini yang tidak dicoret, yaitu 5 kali 5. Jadi yang tersisa hanya 5 kali 5. Nah, 5 kali 5 itu kalau diubah dalam bentuk perpangkatan menjadi 5 pangkat 2. Nah, itu adalah contoh pada pembagian berpangkat yang pertama. Sekarang contoh yang kedua, yaitu 3 pangkat 5, 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 3. Nah, 3 pangkat 6 kalau diuraikan menjadi ini, kemudian 3 pangkat 3 diuraikan menjadi ini. Nah, ini juga sama dengan yang tadi dicoret. Ini dicoret itu maksudnya dibagi ya. 3 dibagi 3, 3 dibagi 3 dapat 1, 3 dibagi 3 dapat 1. Nah, jadi ini habis nih untuk yang 1, 2, 3 ini habis. Berarti sisanya tinggal berapa? Sisanya tinggal ini, tinggal 3 ini. Nah, 3 ini yang tersisa yang tidak habis yaitu 3 kali 3 kali 3, berarti tinggal 3 pangkat 3. Jadi bentuk perpangkatannya menjadi 3 pangkat 3. Nah, begitu juga dengan 10 pangkat 4 dibagi 10 pangkat 3. Nah, 10 pangkat 4 itu ini, 10 pangkat 3 ini, setelah kita sederhanakan, ini dicoret, dibagi dengan bilangan yang sama, maka tinggal 10 saja. Nah, 10 saja itu sebenarnya 10 pangkat 1 artinya. Kalau diubah dalam bentuk, cuma kalau 1 itu kadang tidak ditulis. Maka kalau 10 itu artinya 10 pangkat 1. Nah, dari 3 bilangan perpangkatan yang sudah dicontohkan ini, maka kalian bisa mengambil kesimpulan pangkat 5 dengan pangkat 3 menjadi 5 pangkat 2. Pangkat 6 dengan pangkat 3 dalam pembagian menjadi pangkat 3. Kemudian yang 4 menjadi pangkat 4 dengan pangkat 3 menjadi pangkat 1. Nah, kalian bisa menyimpulkan kira-kira pangkatnya diapakan. Tanpa harus menguraikan seperti yang di atas, maka kalau A pangkat 5 dengan A pangkat 3, kalau kita sudah menemukan polanya, maka kita akan mendapatkan A pangkat 2. Nah, kira-kira diapakan? Ternyata dikurangi, jadi 5 dikurangi 3 menjadi 2. Di sini 4 dikurangi 3 menjadi 1. Dari 6 dikurangi 3 menjadi 3. Nah, 5 dikurangi 3 menjadi pangkat 2. Nah, ternyata dalam pembagian berpangkat dengan bilangan pokok yang sama atau basis yang sama, itu pangkatnya tinggal dikurangkan. Jadi kalau A pangkat M dibagi A pangkat N itu menjadi A pangkat M dikurangi N. Seperti itu. Nah, kita mendapatkan rumus yang selanjutnya. Ini adalah rumus yang keempat, bahwa A pangkat M dibagi A pangkat N itu A pangkat M dikurangi N. Nah, itu adalah rumus yang keempat yang sudah kita dapatkan. Nah, selanjutnya kita bisa mengambil kesimpulan dari pembelajaran yang barusan kita bahas, yaitu yang pertama, bahwa perkalian pada perpangkatan itu ada yang pertama, hasil kali perpangkatan dengan basis yang sama itu A pangkat M dikali A pangkat N, maka A pangkat M ditambah N. Jadi kalau bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya tinggal ditambahkan. Nah, sekarang yang kedua, A pangkat M dipangkatkan lagi N. Jadi kalau M dipangkatkan lagi M, maka pangkatnya tinggal dikalikan. Nah, kemudian hasil perpangkatan dari suatu perkalian bilangan. Jadi kalau A dengan B, bilangan pokoknya tidak sama. A kali B dipangkatkan M. Maka kalau diuraikan menjadi bentuk perpangkatan menjadi A pangkat M kali B pangkat M. Nah, itu tentang perkalian. Kemudian yang kedua adalah hasil bagi perpangkatan dengan basis yang sama. Nah, kalau pembagian bagaimana? Kalau pembagian dengan bilangan pokok yang sama atau basis yang sama, ini pangkatnya tinggal dikurangkan. Nah, itu adalah kesimpulan pada materi yang sudah Ibu jelaskan barusan. Nah, selanjutnya yang terakhir di sini adalah Ibu akan menampilkan contoh soal dan penyelesaiannya, ya. Nah, soal yang perhatikan soal berikut ini.
Sederhanakan perpangkatan berikut ini. Nah, contoh yang pertama, 7 pangkat 5 dikali 7 pangkat 6. Maka sama dengan, tanpa harus menguraikan, kalian bisa langsung menggunakan rumus yang tadi kalian pelajari, yaitu bahwa perkalian berpangkat, pangkatnya tinggal ditambahkan, sehingga 5 tambah 6 menjadi 11, sehingga menjadi 7 pangkat 11. Nah, contoh soal yang kedua. Nah, di sini negatif 3 pangkat 3 dikalikan negatif 3 pangkat 5. Maka karena ini masih bentuknya perkalian, maka pangkatnya tinggal ditambahkan, yaitu 3 tambah 5 menjadi negatif 3. Wajib dikurung ya, wajib dikurung, karena yang namanya bilang negatif itu sangat sensitif sekali, sangat rawan sekali. Harus kalian tulis. Sehingga hasilnya adalah negatif 3 pangkat 8. Kemudian contoh yang ketiga. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Maka hasilnya menjadi 4 pangkat 6. Nah, 4 pangkat 6 itu berapa? 4 kali 4 kali 4 kali 4. Nah, nanti kalian hitung. Nah, jadi 2 dengan 3 dikalikan, yaitu menjadi 4 pangkat 6. Nah, karena di sini perintahnya sederhanakan, maka cukup sampai 4 pangkat 6, cukup sampai negatif 3 pangkat 8, cukup sampai pada 7 pangkat 11. Nah, kecuali kalau perintahnya begini, tentukan hasil perpangkatan berikut ini. Nah, maka kalian harus menghitung 7 pangkat 11 itu 7 kali 7 kali 7 semuanya, hitung hasil akhirnya berapa. Begitu juga dengan 4 pangkat 6. Berarti kalian hitung 4 kali 4 kali 4 kali 4 sebanyak 6 kali, maka hasilnya berapa. Tapi karena di sini perintahnya hanya menyederhanakan, maka cukup sampai di sini saja. Nah, contoh yang keempat. Nah, contoh yang keempat ini adalah pengembangan dari perkalian berpangkat yang sudah kalian dapatkan tadi. Di sini ada 4x pangkat 2, kemudian dipangkatkan 3. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Kalian harus ketahui bahwa 4x itu artinya 4 kali x. Cuma perkaliannya tidak ditulis di sini, ya. Jadi sebenarnya 4x pangkat 2 itu artinya 4 kali x pangkat 2. Nah, ini adalah bentuk perkalian sebenarnya, cuma perkaliannya tidak ditulis. Nah, maka kalau kita uraikan atau kita kita uraikan perpangkatannya menjadi 4 pangkat 3 x pangkat 2 kali 3, karena aturan dalam pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikalikan. Jadi 4-nya dipangkatkan 3, x-nya juga harus dipangkatkan 3, yaitu dengan cara mengalihkan dengan 2, karena sesuai dengan aturan bahwa pangkat dipangkatkan itu pangkatnya dikalikan. Maka hasilnya sama dengan 4 pangkat 3 x pangkat 6. Dari mana? Dari 2 kali 3, sehingga hasil akhirnya adalah 4 pangkat 3 x pangkat 6. Nah, itu adalah bentuk paling sederhana dari perpangkatan 4x pangkat 2 dipangkatkan 3. Seperti itu. Nah, contoh yang kelima. Nah, di sini ini bukan x ya, ini adalah kali. Nah, beda dengan x-nya, tulisannya seperti ini. Kalau ini adalah kali. Jadi kalinya ditulis sama ibu. Nah, perhatikan contoh yang kelima. Di sini ada y pangkat 3 kali 2y pangkat 7 kali 3y pangkat 2. Perhatikan baik-baik, di sini sengaja sama ibu yang tengah ini nggak pakai kurung, yang ketiga pakai kurung. Itu ada bedanya. Ya. Nah, sekarang kalau yang tidak dikurung itu boleh langsung dihitung dengan ini. 2 ini bisa langsung dihitung, tapi jangan langsung dihitung dengan ini. Kenapa? Ini harus diuraikan dulu. Harus diuraikan dulu. 3-nya menjadi pangkat 2, I-nya juga harus pangkat 2. Nah, sekarang kita hitung yang ada dulu, bahwa y pangkat 3 dengan 2y pangkat 7. Nah, ini boleh langsung dikalikan. Tadi bentuk perkalian berpangkat, maka pangkatnya diapakan? 3 dengan 7 ditambah. Nah, 3 dengan 7 ditambah karena bilangan pokoknya sama, yaitu y dengan y, sehingga y-nya menjadi pangkat 10. 2-nya bagaimana? 2-nya tetap. Jadi 2-nya tidak ikut dipangkatkan 7. Kenapa? Karena yang pangkat 7 hanya y saja. Sehingga y pangkat 3 kali 2y pangkat 7 itu adalah 2y pangkat 10. Nah, baru kita kalikan dengan penguraian dari ini.
3y kuadrat itu kalau diuraikan menjadi 3 pangkat 2 kali y pangkat 2. Jadi kalau pangkat ini masuk ke dalam sini, sehingga dia pangkatnya masing-masing 3 pangkat 2 y pangkat 2. Nah, ini adalah langkah yang kedua. Sekarang langkah yang ketiga sama dengan, ini adalah langkah ketiga. Tadi 2 kali y pangkat 10 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, 3 pangkat 2 ini boleh dipangkatkan. 3 pangkat 2 itu berapa? 9. Nah, sehingga 2 kali 9. Ibu tulis di sini. 2 kali 9. Kemudian y-nya bagaimana? Y pangkat 10 kali y pangkat 2. Maka ingat bahwa perkalian berpangkat, pangkatnya ditambahkan. Ya, ibu ulangi sekali lagi. 2 dengan 3 pangkat 2. Hasil perkaliannya ini menjadi 2 kali 9. Karena apa? Karena 3 pangkat 2 itu adalah 9. Kemudian yang y pangkat 10 kali y pangkat 2. Maka menjadi y pangkat 10 ditambah 2. Karena apa? Karena perkalian berpangkat, pangkatnya ditambahkan. Seperti itu. Nah, sekarang 2 kali 9 itu adalah 18. 2 kali 9 adalah 18. Kemudian yang y pangkat 10 tambah 2, yaitu 12. Jadi hasil akhirnya penyederhanaannya menjadi 18y pangkat 12. Yang berpangkat 12 hanya y-nya saja. 18-nya tidak ikut karena tidak dikurung atau tidak berada dalam kurung. Seperti itu. Ini adalah bentuk penyederhanaan dari y pangkat 3 kali 2y pangkat 7 kali 3y pangkat 2 di dalam kurung. Ingat bahwa sekali lagi 2y pangkat 7 dengan 3y pangkat 2 itu jelas berbeda. Kalau 2y pangkat 7 ya yang dipangkatkan 7 hanya y-nya saja. Tetapi kalau 3y-nya ada di dalam kurung, maka 3-nya ikut dipangkatkan 2, y-nya juga harus dipangkatkan 2. Seperti itu. Karena apa? Hubungan 3 dengan y ini sebenarnya perkalian, tetapi kalinya tidak ditulis. Begitu. Nah, contoh yang keenam. Contoh yang keenam. Nah, ini adalah bentuk pengembangan dari pembagian bilangan berpangkat. Soalnya adalah 12x pangkat 6 y pangkat 7 dibagi 4x pangkat 2 y pangkat 2. Nah, hasilnya bagaimana? Pembagiannya seperti biasa. Kalau tadi perkalian juga sama, yang angka dikalikan dengan angka, ya. 2 dikalikan 9. Kemudian yang huruf maka dengan huruf. Nah, begitu juga dengan pembagian. Yang 12 dibagi dengan 4. Karena 12 itu tidak ikut dipangkatkan 6 maupun 7. Jadi 12 ini sendiri. Ini artinya adalah 12 kali x pangkat 6 kali x y pangkat 7. Begitu juga 4x kuadrat y kuadrat itu artinya 4 kali x kuadrat kali y kuadrat. Maka kita hitung satu-satu. Yang angka dihitung dengan angka. 12 bagi 4 adalah 3. Kemudian x pangkat 6 dibagi x pangkat 2. Jadi yang kita hitung adalah yang bilangan pokoknya sama atau basisnya sama. Nah, tadi ingat bahwa pembagian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, maka pangkatnya diapakan? Dari 6 dengan 2 menjadi 4. Karena apa? Dikurangkan, yaitu 6 dikurangi 2 menjadi x pangkat 4. Yang y pangkat 7 dihitung dengan y pangkat 2. Sehingga 7 dikurangi 2 menjadi 5. Maka penyederhanaan dari 12x pangkat 6 y pangkat 7 dibagi 4x pangkat 2 y pangkat 2 adalah 3x pangkat 4 y pangkat 5. Ingat bahwa pangkat 4 ini hanya untuk x saja, pangkat 5 ini hanya untuk y saja. 3 tidak ikut dipangkatkan karena dia tidak berada di dalam kurung seperti ini. Nah, itu adalah contoh soal dan penyelesaiannya, contoh soal dan pengembangan dari bilangan berpangkat. Nah, Ibu cukupkan sekian video pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah Ibu sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih perhatiannya. Tunggu soal latihan akan Ibu sampaikan nanti lewat Google Classroom. Terima kasih pembelajaran hari ini.
semoga bermanfaat untuk kalian semua. Tetap semangat belajar. Ibu doakan semoga semuanya sukses. Ibu ucapkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.